mungkin akan merasa sakit gitu ya. Kita mungkin akan merasa bahwa eh, segala sesuatunya tidak selalu baik adanya gitu. Namun dia berkata, apapun yang terjadi, tetaplah berikan yang terbaik untuk dunia ini gitu ya. Nah, di Filipi kita akan belajar di Filipi 4 ayat 8 dari firman Allah yang hidup tentang bagaimana caranya kita bisa memberikan yang terbaik di dalam kehidupan ini. Filipi 4 ayat 8 dikatakan bahwa saudara sekalian yang saya kasihi, pada akhir surat ini saya ingin mengatakan satu hal lagi. Arahkanlah pikiran saudara kepada hal-hal yang benar, yang baik, dan yang adil. Renungkanlah hal-hal yang murni dan indah, serta kebaikan dan keindahan di dalam diri orang lain. Ingatlah akan hal-hal yang menyebabkan saudara memuji Allah dan bersuka cita. Jadi pada pagi hari ini kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Maka pertama-tama kita harus belajar untuk mengarahkan ya, mengarahkan pikiran kita kepada hal-hal yang benar, yang baik, dan yang adil gitu ya. Jadi disuruh memang pikiran itu diarahkan gitu. Jadi eh, ternyata apa yang kita pikirkan itu pada akhirnya punya kuasa untuk bisa merubah keadaan kita gitu ya. Makanya firman Tuhan mengingatkan kita untuk mengarahkan. Jadi pikiran ini rupanya eh, kita punya kehendak bebas untuk menentukan kemana arah pikiran kita gitu ya. Cenderungnya kondisi, keadaan, situasi membuat kita merasa wajar ketika kita punya pikiran yang nggak baik gitu ya. Membuat kita merasa wajar misalnya kita ketika kita mendengar berita-berita yang kurang baik gitu tentang kondisi di luar sana yang begitu buruk dan menakutkan gitu, secara otomatis muncul rasa takut karena kita mendengar hal-hal yang buruk tadi gitu ya. Tetapi sebenarnya firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita itu punya kuasa untuk mengarahkan pikiran kita kepada hal-hal yang benar, yang baik, dan yang adil. Yang menjadi pertanyaan sekarang, maukah kita untuk lebih mendengarkan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, atau kita lebih sepakat dengan apa yang kita dengar dari kondisi di sekeliling kita, gitu ya? eh Dokter Caroline Leaf ya mengatakan hal ini di dalam bukunya ya. Jadi bukunya dia yang berjudul Switch on Your Brain, dia berkata bahwa saat kita berpikir, kita mengubah sifat fisik otak kita gitu ya. Nah, saat kita secara sadar mengarahkan pikiran kita, dapat menghilangkan pola pikir yang beracun dan menggantinya dengan pikiran-pikiran yang sehat. Jadi kita memang perlu secara sadar mengarahkan pikiran kita supaya kita menghilangkan pola pikir yang beracun itu tadi ya. Ketika kita membiarkan pola pikir yang negatif bercokol di dalam benak kita, maka yang terjadi adalah eh, pemikiran-pemikiran yang negatif itu akan semakin meracuni kita dan eh, apa ya, seperti kerjanya racun gitu ya, secara perlahan-lahan akan mematikan semangat kita, mematikan sukacita kita, mematikan damai sejahtera kita, mematikan langkah kita pada akhirnya bahkan gitu ya. Dan karena itu penting bagi kita untuk secara sadar mengarahkan pikiran kita itu supaya kita bisa menggantinya dengan pikiran-pikiran yang sehat, dan ketika pikiran kita sehat, maka yang terjadi adalah uh, the right believing will lead you to the right living ya. Jadi ketika kita memiliki kepercayaan yang benar, maka kepercayaan yang benar itulah yang akan menuntun kita untuk melakukan hal-hal yang benar ya, untuk hidup di dalam kebenaran. Jadi penting banget kita memperhatikan apa yang kita pikirkan gitu ya, karena apa yang kita pikirkan itu sangat mempengaruhi apa yang akan terjadi di dalam realita fisik kita. Intinya, Dr. Caroline Leaf ini mengatakan, sains membuktikan
adanya kehendak bebas. Jadi rupanya kita punya kehendak bebas ya. Jadi kita bukan berarti ketika kita takut itu terjadi karena otomatis gitu. Bukan berarti ketika kita takut kita ya gimana sih saya nggak takut gitu ya. Keadaan begitu begitu menyeramkan gitu ya. Seolah-olah kita korban ya. Kita merasa bahwa oh, ketika saya takut wajar dong saya takut orang keadaan begitu mengerikan gitu ya. Oh, ketika saya marah wajar dong saya marah atau saya kepahitan wajar dong karena dia begitu menyebalkan. Seolah-olah kita ini adalah korban dari sebuah keadaan dan sehingga apa yang kita eh, apa yang kita respon itu kemudian terjadi gitu ya. Apa yang terjadi dalam hidup kita itu merupakan respon dari apa yang kita alami. Padahal sebenarnya kita punya kehendak bebas untuk kita mau bisa mengarahkan, mau kita arahkan kemana ini pikiran gitu ya, mau kita arahkan kemana mindset kita gitu ya. Ada kehendak bebas dan ternyata ketika kita mengambil keputusan gitu ya untuk kita membiarkan diri kita untuk tetap jadi korban, maka itulah yang terjadi gitu ya. Ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada kecemasan. Ketika kita memilih untuk menjadi korban atas perbuatan buruk yang orang lain lakukan terhadap kita, maka itulah yang terjadi gitu. Di mana kita akan menjadi orang yang apa namanya semakin semakin pahit dan semakin lemah dan mungkin banyak penyakit yang datang ke dalam kehidupan kita gitu ya. Karena memang penelitian juga sudah banyak menunjukkan ketika kita menyimpan amarah selama 5 menit saja sudah mengakibatkan kekebalan tubuh kita itu mengalami penurunan atau umur kita lebih pendek selama 6 jam gitu ya. Karena kondisi di mana kita mengalami kepahitan itu membuat kita menjadi orang-orang yang tidak sehat gitu ya. Jadi ada ternyata hubungan antara kehendak bebas, pikiran dan juga apa yang terjadi dalam realita. Semakin kita takut, semakin hal-hal buruk yang terjadi dalam hidup kita gitu ya. Semakin kita marah, pahit, semakin eh, semakin sakit hati kita gitu ya. Semakin semakin kita nggak damai sejahtera. Jadi hal yang pertama yang kita bisa belajar dari kebenaran firman Tuhan, mari yuk kita sama-sama arahkan pikiran kita kepada apa? Kepada hal-hal yang benar, kepada hal-hal yang baik, kepada hal-hal yang adil gitu ya. Kalau kita diperlakukan nggak benar, nggak apa-apa. Yang penting tetap berpikir benar. Ketika kita diperlakukan tidak baik sama orang-orang di sekeliling kita, nggak apa-apa. Tetaplah menjadi orang yang baik. Seperti Mother Teresa tadi bilang ya. Kita mungkin akan sakit hati ketika kita memberikan yang terbaik gitu. Gimana sih cara kita memberikan yang terbaik? Paling pertama, paling utama, pastikan pikiran kita baik gitu ya. Ketika kita dijahatin sama orang, jangan rubah pikiran kita. Oh kalau gitu fix sih, mulai dari sekarang saya nggak mau lagi berhubungan sama dia. Loh kalau seperti itu apa bedanya dong kita sama dia gitu ya. Dia jahat sama kita, it's okay. Yang penting tetaplah kita baik gitu ya. Kenapa? Karena kita punya DNA dari pribadi yang begitu baik, DNA yang begitu mengasihi, DNA dari pribadi yang begitu apa ya, yang kasihnya nggak pernah habis-habis gitu ya, yang sekalipun dosa kita begitu banyak, sekalipun pelanggaran kita begitu sering, begitu menyedihkan hidup kita gitu ya sebenarnya, tapi nggak pernah habis-habisnya kasih Tuhan eh, menghujani kita dengan kebaikan dan kemurahannya. Nah, jadilah orang seperti itu gitu ya. Jadilah orang yang tetap baik. Jadi, arahkan pikiran kita kepada hal-hal yang benar, kepada hal-hal yang baik. Ketika kita diperlakukan tidak adil, it's okay. Tetaplah berbuat adil. Tetaplah mengasihi orang lain gitu ya. Kita nggak perlu membela. Kebenaran itu tidak perlu dibela ya Pak Gembala sering berkata kebenaran itu tidak perlu dibela pada saatnya kebenaran itu kok yang bakalan justru belain kita gitu siapa kita sih kita mau belain kebenaran gitu kita mau apa habis-habisan mau fight gitu ya mungkin orang-orang yang salah mengerti orang-orang yang eh, apa ya memandang dengan salah gitu ya kadang-kadang kita pengen oh ini harus diperbaiki gitu ya ini harus dibenarkan tapi untuk apa gitu ya yang paling penting daripada kita sibuk membela diri yuk kita sama-sama arahkan pikiran kita pada apa pada hal-hal yang benar pada hal-hal yang baik dan pada hal-hal yang adil yuk kita katakan pada diri kita sendiri aku mau mengarahkan pikiranku Tuhan pada hal-hal yang benar hal-hal yang baik
dan hal-hal yang adil. Amin. Dan hal yang kedua, firman Tuhan mengingatkan kita untuk renungkanlah ya hal-hal yang murni dan indah serta kebaikan dan keindahan di dalam diri orang lain ya. Jadi kadang ketika kita disakiti, ketika kita dilukai, ketika kita apa ya, disalah-salahkan mungkin gitu ya. Yang kita suka renung-renungkan atau yang suka kita ingat-ingat itu perkataan orang yang menyakitkan gitu, atau tatapan mata orang itu yang menyakitkan, atau sikap tingkah laku orang itu yang menyakitkan. Itu yang kadang-kadang suka kita ingat-ingat sehingga membuat kita ya wajarlah saya marah, wajarlah saya sebel, orang saya digituin kok gitu. Yang seringkali tanpa kita sadari yang kita renung-renungkan itu adalah hal-hal yang buruk tentang orang lain gitu ya, yang membuat kita kemudian pada akhirnya eh, jadi jadi membenci orang lain, orang tersebut gitu ya. Nah, kebenaran firman Tuhan mengajarkan pada kita pada pagi hari ini untuk eh, kita boleh merenung gitu ya. Tapi kalau kita mau merenung, yang direnung-renungkan itu jangan yang jelek-jelek tentang orang gitu. Yang direnung-renungkan itu apa? Yang direnung-renungkan itu apa yang murni ya. Biarlah kita punya motivasi hati yang selalu murni. Nah, kalau kita mau renung-renungkan apa? Hal-hal yang indah-indah aja gitu, yang bagus-bagus. Terus apalagi yang direnung-renungkan itu adalah kebaikan dan keindahan dalam diri orang lain gitu ya. Jadi pastikan eh, hari-hari ini kita mau spend waktu kita gitu ya untuk merenungkan hal-hal yang murni, kasih Tuhan yang gak berkesudahan, kasih Tuhan yang begitu murni tanpa tanpa berharap kembali gitu ya. Hal-hal yang indah, pribadi Tuhan yang begitu indah, begitu menakjubkan, kasihnya yang begitu besar, rancangannya yang begitu luar biasa, eh, segala kebaikannya, segala kemurahannya yang gak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kita, pertolongannya yang selalu tepat pada waktunya, dan juga renungkan segala yang baik, segala yang indah dalam diri orang lain gitu ya. Sehingga pada akhirnya kita semakin bersuka cita ya, kita semakin dikuatkan ya, kita semakin damai sejahtera, kita semakin mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kita ya. Roma 12 ayat 1 dalam firman Allah yang hidup dikatakan di sana, karena itu saudara sekalian yang saya kasihi, saya mohon supaya saudara memberikan tubuh saudara kepada Allah sebagai suatu persembahan yang hidup dan suci, suatu persembahan yang menyukakan hatinya. Mengingat hal-hal yang telah dilakukannya bagi saudara, nah ini ya, kita perlu untuk merenungkan, untuk mengingat hal-hal yang telah dilakukannya kepada kita gitu ya. Supaya apa? Supaya permintaan ini jadinya tidak terlalu banyak gitu ya. Jadi kita bisa memberikan tubuh kita kepada Allah sebagai satu persembahan yang hidup, yang suci, satu persembahan yang menyukakan hatinya, ketika kita mengingat hal-hal yang telah dilakukannya bagi kita. Jadi tadi hal-hal yang murni gitu ya, yang indah, yang Tuhan sudah lakukan. Ketika kita mau mengingat hal-hal itu, maka kita bisa memberikan tubuh kita kepada Tuhan sebagai satu persembahan yang hidup, yang suci dan menyukakan hatinya gitu ya. Terus di ayat 12 di ayat yang kedua dikatakan jangan kita meniru tingkah laku dan kebiasaan di dunia ini gitu ya. Eh, Kebiasaan dan tingkah laku dunia ini tuh apa sih gitu ya. Kebiasaan dan tingkah laku dunia ini tuh ketika orang ada yang eh, nyebelin, semakin kita ingat-ingat dengan cara apa? Dengan cara kita gibahin, kita omongin kejelekannya gitu ya. Akhirnya ingatan kita semakin kuat tentang kejelekan dan sifat buruk orang lain. Padahal yang disuruh diingat-ingat kebaikan dan keindahan dalam diri orang lain tadi ya di firman Tuhan katakan. Nah, jangan meniru tingkah laku dan kebiasaan dunia ini. Tahu ada kelemahan orang, tahu ada kekurangan orang, jangan biarkan kita tiru-tiru orang di luar sana ya untuk ngomongin gitu ya, untuk terus membincangkan karena ketika kita membincangkan kita mengartikulasikan hal itu dan ketika kita mengartikulasikan hal itu maka apa yang kita dengar itu akan terus semakin
menjadi iman di dalam kehidupan kita gitu ya. Karena iman itu timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Ketika bukan firman Kristus yang kita ulang-ulang kita dengarkan, maka akan muncul iman juga, tetapi imannya bukan kepada Tuhan Yesus, munculnya false belief atau iman kepercayaan yang salah gitu ya. Yang sebenarnya bukan bukan disebut iman, tapi kepercayaan yang salah gitu. Bukan lagi munculnya iman kepada Tuhan. Jadi dibilangnya melainkan jadilah orang dengan kepribadian yang sama sekali baru, disuruh jadi orang yang dengan kepribadian yang sama sekali baru dalam segala perbuatan dan pikiran. Jadi pastikan perbuatan kita baru, pikiran kita baru ya. Pikiran yang baru itu yang seperti apa? Yang mau merenung hal-hal yang murni, hal yang indah, kebaikan, keindahan dalam diri orang lain. Niscaya saudara akan mengerti dari pengalaman sendiri bahwa jalan-jalan Allah itu sempurna dan sungguh memuaskan saudara. Keren ya. Jadi hal yang kedua tadi kita diminta untuk merenungkan apa yang direnungkan? Yang direnungkan adalah hal-hal yang murni, hal-hal yang indah, kebaikan, keindahan dalam diri orang lain. Ya. Dan yang terakhir, ingatlah akan hal-hal yang menyebabkan saudara memuji Allah dan bersuka cita. Jadi kalau mau mengingat-ingat, jangan ingat-ingat hal-hal yang purbakala, hal-hal yang dulu kala yang menyebabkan kita merasa bersalah, yang menyebabkan kita feel apa namanya terintimidasi gitu ya, guilty. Jangan jangan hal-hal itu yang diingat-ingat gitu ya, tapi ingatlah hal-hal yang menyebabkan saudara memuji Allah dan bersuka cita. Jadi pastikan kita selalu mengingat hal-hal yang membuat kita memuji Allah. Jadi hal apa yang harus kita ingat supaya kita memuji Allah? Ingat kebaikannya, ingat kasihnya, ingat pengorbanannya yang sudah menyelamatkan setiap kita. Ingat karyanya yang sudah menyucikan, menguduskan dan menebus setiap kita. Ingat rencananya yang terbaik, yang terindah, termegah, termulia. Ingat janji-janjinya yang begitu besar, yang begitu luar biasa ya di dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita mau mengingat hal-hal yang menyebabkan kita memuji Allah, eh, kita akan terus-menerus mengalami sukacita yang melampaui segala akal. Ya. Apa yang kita pilih untuk kita lihat itu menentukan apa yang terjadi dalam kehidupan kita, menentukan realitas hidup kita. Kita memiliki kekuatan untuk mengubah kenyataan atau mengubah realita dalam hidup kita. Dengan cara apa? Dengan cara ubah pikiran kita, ubah fokus kita, ubah apa yang kita pikirkan hari-hari ini. Dr. Liv mengatakan, ketika kita berpikir, kita itu membangun pikiran. Ya, ketika kita berpikir, kita sedang membangun pikiran kita. Dan itu menjadi substansi fisik di otak kita. Itu akan berubah menjadi sebuah kenyataan ya di otak kita. Jadi ada pengaruhnya apa yang kita pikirkan dengan realita yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita diciptakan menurut gambar Allah dan Allah itu adalah pribadi yang penuh kasih dan penuh anugerah. Ketika kita mau memikirkan hal ini, maka kita bisa membayangkan ya, apa yang kira-kira akan terjadi nih ketika kita mulai mempercayai hal ini. Ketika kita mulai mempercayai hal ini, wow, pasti keren banget ya. Ketika kita mulai percaya bahwa hidup yang kita hidupi sekarang di dalam daging bukan kita lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam setiap kita. Bayangkan waktu Kristus hidup di dunia ini, eh, itu yang buta melihat, yang eh, miskin boleh menjadi kaya, yang sakit disembuhkan, yang lumpuh berjalan gitu ya, bahkan yang mati boleh mengalami kehidupan gitu. Jadi ketika kita mulai mengerti bahwa kita diciptakan menurut gambar Allah, serupa dengan Allah, ada kuasa yang tidak terbatas yang bergerak di dalam kehidupan setiap kita. Wow, apa yang terjadi gitu ya? Hidup kita akan dipenuhi dengan tanda-tanda mujizat dan ajaib gitu, yang sungguh menakjubkan gitu. Maka mulai sadarilah bahwa ada kuasa yang tidak terbatas di dalam kehidupan kita yang meskipun penuh dengan keterbatasan gitu ya. Jadi eh, ada hal-hal yang luar biasa. Tuhan itu penuh kasih, jadi kehidupan kita juga akan penuh kasih dan penuh kemurahan ya kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Amsal 23 ayat 7, Amsal 23 ayat 7 berkata, seperti orang yang berpikir dalam dirinya sendiri, demikianlah ia, gitu ya. Jadi kalau kita ingin kehidupan kita ke depannya
adalah kehidupan yang berkemenangan, kehidupan yang kita akan terus naik dan bukan turun. Kita akan menjadi kepala dan bukan ekor. Kita akan menceritakan perkara-perkara yang hebat, perkara-perkara yang menakjubkan, perkara-perkara yang luar biasa untuk memuliakan nama Tuhan. Eh, maka itulah yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Karena seperti orang berpikir dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Kalau kita ingin memiliki masa depan yang penuh dengan pengharapan, masa depan yang indah, masa depan yang berkemenangan, mulai ubah cara berpikir kita. eh, Miliki cara berpikir yang berkemenangan, miliki cara berpikir yang indah, yang besar, yang luar biasa, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan melalui kehidupan kita. Jadi cara kita untuk bisa memberikan yang terbaik ya di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8, mulailah kita untuk mengarahkan pikiran kita, ya, mengarahkan pikiran kita kepada apa? Pada hal-hal yang benar, yang baik dan yang adil. Lalu ubahlah apa yang kita renungkan gitu ya. Renungkanlah hal-hal yang murni, yang indah, kebaikan dan keindahan dalam diri orang lain. Dan ingat, apa sih yang perlu kita ingat? Yang perlu kita ingat adalah hal-hal yang membuat kita memuji Allah dan membuat kita bersuka cita. Demikian kebenaran firman Tuhan.